Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Sekarang kita akan masuk ke topik baru yaitu tentang turunan fungsi banyak variabel. Jadi dulu tuh kita ngebahas fungsi yang variabelnya itu X doang. Atau di bab sebelumnya kita juga pernah bahas fungsi yang nilainya itu vektor, tapi variabelnya juga cuma X doang. Jadi setiap komponen dari vektornya itu ya fungsi variabel X. Variabelnya cuma satu doang. Sementara di dunia nyata itu kita bisa menemukan atau malah banyak menemukan hal-hal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu. Bisa X, Y, Z, dan selanjutnya kayak gitu. Contohnya adalah temperatur. Temperatur, misalkan kita mau cari temperatur di, misalnya kita punya ruangan kotak ini, temperatur itu kan pasti adalah fungsi dari X, Y, Z ya kan. Nggak cuma X doang, Y doang, Z doang, tapi temperaturnya itu bisa bervariasi di semua arah gitu. Di X, Y, dan di Z nilainya bisa beda-beda di sini, di sini, di sini. Itu semua dipengaruhi oleh semua variabelnya. Nah, jadi sebelum kita belajar tentang turunannya, kita akan belajar dulu tentang fungsinya. Ya, sebenarnya cuma perkenalan doang sih. Kita cuma pengen kenal fungsi multivariabel itu kayak gimana sih. Nah, supaya gampang, kita akan membatasi pembahasan kita ke fungsi dengan dua variabel. Nah, kalau dua variabel kan berarti ya paling gampangnya adalah X sama Y aja lah ya. Nah, berarti kita itu misalkan punya bidang, misalkan ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, berarti kan salah satu titik itu koordinatnya adalah X, Y gitu kan. Nah, fungsi dua variabel itu memetakan untuk setiap titik X, Y suatu nilai gitu. Jadi untuk setiap titik dia punya satu nilai tertentu. Nah, bentuknya jadi kayak apa? Bentuknya adalah kayak surface atau permukaan. Misal permukaannya kayak gini. Jadi untuk X, Y ini dia punya nilai di sini. Nah, untuk titik ini dia punya nilai berarti di sini. Tuh. Untuk setiap titik pokoknya ada nilainya, yaitu ya kalau digambarin dia ada bentuknya adalah surface gitu. Nah, contoh fungsi dua variabel itu misalkan E pangkat minus X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kebayang nggak nih bentuknya kayak gimana? Jadi ini misalnya kita punya koordinat X, Y, dan Z. Fungsi ini di 0,0 nilainya adalah 1. Pangkat 0 kan 1 kan? Nah, ini misalkan nilainya 1. Terus semakin X dan Y-nya bertambah, entah ke kanan atau ke kiri, entah positif atau negatif, nilainya akan di bawah 1. Karena dia akan pangkat X kuadrat plus Y kuadrat gini kan. Nah, semakin X-nya menjauh dari 0, dia nilainya akan lebih kecil dari 1. Nah, berarti kira-kira bentuknya kayak gini nih. Nah, dia 3 dimensi berarti kayak gini tuh. Tuh. Kayak gunung gitu, yang simetri. Kalau kita lihat kayak gini, untuk menggambar si fungsi dua variabel ini kan agak susah ya. Karena dia itu kan 3 dimensi kan. Jadi susah banget buat kita nggambar atau bikin sketsa secara akurat gitu. Nah, maka dari itu ada satu solusi yaitu dengan yang namanya peta kontur. Yang pasti kalian udah tahu sebelumnya. Nah, apa yang kita lakuin? Jadi kita memotong si ini, permukaan ini, dengan bidang-bidang Z sama dengan sesuatu gitu. Jadi misalkan ini kan paling tingginya 1 ya di sini. Misalkan kita potong Z sama dengan 0,8. Berarti kan, nah ini ada bidang kayak gini kan. Nah, perpotongan antara bidang dengan si permukaan ini, nah itu kita kumpulin, terus kita gambar di satu bidang XY gitu. Nah, ini jadi misalkan ini ada bidang XY. Nah, peta kontur dari si pangkat minus X kuadrat minus Y kuadrat ini, itu kayak gini, tuh. Jadi lingkaran-lingkaran gitu. Nah, kalau kayak gini kita jadi lebih gampang lihatnya. Jadi misalkan ini yang lingkaran yang berkorespondensi dengan Z. Ini Z sama dengan 0,8. Terus yang ini misalkan Z sama dengan 0,9 gitu. Misalkan ini terus Z sama dengan 0,95. Nah, berarti semakin kecil angkanya kan dia semakin jauh kan. Maka lingkarannya itu akan semakin besar lingkarannya.
Nah, gimana cara kita tahu pasti bentuk lingkarannya tuh kayak apa sih? Nah, caranya ya kita masukin aja. Jadi kan kita punya persamaan Z sama dengan E pangkat minus X kuadrat minus Y kuadrat. Misalkan kita mau cari di 0,8. Dia bentuk lingkarannya kayak apa gitu ya. Nah, udah kita masukin aja 0,8. Nah, karena ini bentuk E, eksponen, kita bisa pakai bentuk ln. Jadi misalnya kita kasih ln 0,8. Maka ln E pangkat minus X kuadrat minus Y kuadrat itu jadi minus X kuadrat minus Y kuadrat kan. Nah, terus kita kali min 1, jadi ini minus ln 0,8 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kalian notice nggak ini bentuk apa? Ini adalah persamaan lingkaran kan? Dengan jari-jari akar dari negatif ln 0,8. Nah, perlu diingat bahwa ln 0,8 ini itu pasti kurang dari 0. Karena ln 0,8 kan artinya E pangkat berapa supaya hasilnya 0,8. Sementara E itu nilainya 2,7 sekian kan. Berarti biar jadi 0,8 dia harus pangkat negatif pasti. Nah, jadi udah deh kita dapat nih persamaan-persamaan ini. Biasanya kayak lingkaran, atau parabola, atau hiperbola, atau persamaan garis mungkin. Tuh, oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you udah nonton.